Bismillahirrahmanirrahim. Ba'da hamdillahi fatihi abwabin nida wa manihi asbabil huda wassalatu wassalamu ala Muhammadin alladhi ta'athahu Allahu mahajjatan liman ihtada wa hujjatan ala man i'tada wa alihi wa sahbihi alladhina ahyaw sunnatahu ala tulil mada. Amma ba'd, inni qad kullimtu alaikum wa lastu bi khairikum fa in akhta'tu faqawwimuni wa in asab fa'inun. As-sidqu amana wal kadhib khiyana wal ashwa'iyatu ala qira'atil kutubi kadzabun juhalun ka'abi janda. Insyaallah yang akan saya paparkan ini semuanya based on research atau based on turoth ataupun penelitian terkini. Enak banget soundnya nih. Kayak podcastnya Close the Door. Renyah, alhamdulillah. Oke, nah di sini saya sedikit agak minder karena MC-nya lebih ganteng dari saya. Ya. Insyaallah Al-Fakir Pribadi akan membawakan sebuah tema yang berjudul Ramadan Legacy Vibes, merajut sejarah dalam tradisi bulan Ramadan di Mesir. Perlu kita ketahui teman-teman, sebelum itu mari kita batasi masalah dulu. Ini tentang Ramadan, bukan tentang puasa Asyura. Ini tentang Ramadan, bukan tentang puasa Ayyamul Bid. Ini semuanya tentang Ramadan, dalam bulan Ramadan, dan akan kita ikrab. Tradisi puasa Ramadan ini sebenarnya satu tema, cuma akan kita pecah menjadi 3 nanti insyaallah. Legacy Vibe jelas, ini saya ngasih judul karena apa ya, biar ada futuristiknya tapi tetap tidak meninggalkan turos, karena itu yang diajarkan Azhar kepada kita, gitu ya. Turos bukan untuk hanya sebagai romantika atau romansa masa lalu yang tetap menjadikan kita jumud, tidak. Justru turos menjadi landasan utama, landasan basic, main basic untuk kita bisa melihat dunia dengan kacamata kontemporer. Itu intinya. Kita akan merajut setelah ini sejarah tentang apa yang mungkin antum udah ketahui, tentang makanan, tentang tradisi dan lain sebagainya, ibadahnya orang Mesir. Jadi seperti itu pembahasannya, insya Allah hanya 3 tadi, dan batasan-batasan geografisnya Mesir, batasan zamannya Ramadan. Oke, next. Keutamaan Ramadan. Oke, sip. Jadi sebelum itu teman-teman, kita perlu tahu dulu keutamaan Ramadan. Nanti ada 2 tuh, ada keutamaan dan juga ada peringatan. Kalau keutamaan membuat kita termotivasi untuk selalu merindukan Ramadan. Antum tahu nggak, yang namanya keutamaan itu pasti mengindikasikan sebuah keistimewaan, sifat kerinduan, dan juga keafdoliahan pahala di dalamnya. Di sini Ana nggak akan bahas tentang ahkam siam ataupun apa hal-hal yang sifatnya mubtilat, tidak. Kita lebih melihat dari kacamata peradaban, dari kacamata turas Islam insyaallah. Oke, yang pertama kita dikabar gembirakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innal jannata la tubakhkhar wa tuzayyan. Surga itu teman-teman di apa ya? Benar-benar diasapi. Bukhur kan artinya asap yang wangi, diwangi-wangiin surga. Dan juga dihias minal haul ilal haul. Maksudnya apa? Setahun sebelum tiba bulan Ramadan. Itu juga Rasulullah melaksanakan kayak gitu. Dari Sya'ban aja, bahkan dari Rajab saja udah persiapan hanya untuk bisa bertemu dengan Ramadan. Fa idza kana awwalu lailatin min ramadhana habbat rihun min tahtil 'arsy yuqalu laha al-muthira. Di situ antum sudah bisa baca sendiri insyaallah artinya bagaimana. Jadi di sini salah satu keutamaan bulan Ramadan, bahwasanya Ramadan itu bukan bulan biasa, bulan yang Allah itu mengistimewakannya. Lantas kenapa Rasul nggak lahir di bulan Ramadan, tapi Rabiul Awal? Rabi artinya apa? Semi. Ramadan panas. Kenapa? Ramadan memang bulan utama di sisi Allah, tapi kenapa Rasulullah itu di Rabiul Awal bukan di Ramadan? Karena kata guru kami Syekh Fathi Hijazi mengatakan, karena Allah tidak ingin Rasul mulia karena Ramadan, Rabiul Awal mulia karena Rasulullah.
Ramadan syai'un akhar, mulianya. Oke, hakada. Ini sebagai keutamaan Ramadan. Kita juga di sini. Jadi apa bedanya antara Kairo sama surga? Sama-sama dihias, sama-sama dikasih bukhur. Meskipun atau milad, kita sama-sama belajar hadis juga, ulumul hadis. Akhrajahu al-Faqihi wal Baihaqi. Ada beberapa dari sanad atau dari rawi yang dhaifkan hadis ini. Ada yang bilang hadis dhaif, tapi tidak sampai maudhu karena tidak berlebihan. Tapi disahihkan kembali, jadi sifatnya masih hasan. Di sini Imam Al-Faqih tertolong oleh Imam Al-Baihaqi. Siapa Imam Baihaqi? Seorang muhadis juga, teman-teman. Beliau punya kitab tebelnya segini, 8 jilid, kitab Dalailun Nubuwah. Oke, next. Balik lagi. Oke, nah kalau tadi sudah ke item apa keutamaannya, sekarang peringatannya. Antum coba perhatikan dulu. Antum pernah nggak terbesit dalam otak, kapan nih cepat-cepat Ramadan selesai, biar cepat makan di siang hari, biar bisa makan di Maulana Risto, bisa makan di Hoki dan lain sebagainya. Kapan nih biar bisa rokokan lagi di siang? Ya, Tin. Tentu kalam ini itu merupakan kalam orang awam, teman-teman, yang nggak paham tentang agama aslinya. Tapi terkadang rasa kayak gitu, andaikan niatnya malas karena ibadah, dosa besar. Kita lihat di situ. Qala Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, in anna tamanniya zawali Ramadan minal kabair. Itu dalam kitab Zawajir beliau. Kemudian disyarah oleh Al-Alamah Al-Jurdani Asy-Syafi'i. Ini ada di kitab Ithaful Anam. Di Fadail itu pernah ada di majalah hadiah majalah Al-Azhar. Itu menjelaskan ini jelas banget ini. Ai idza kana bughdhan lil ibadah. Kalau antum malas ibadah, malas puasa, kemudian antum benci pengen cepat-cepat selesai Ramadan, itu antum udah dosa besar menurut Ibnu Hajar Al-Haytami. Wa yanbaghi tajannubu ma yaquluhu ba'dul awam, Ramadan marid. Ramadan aku lemas. Aku nanti aja pas selesai Ramadan, ininya semangatnya, nulis bukunya, kajiannya, Ramadan semuanya seakan-akan untuk mematikan semua kegiatan. Itu yang salah. Dengan niatan pengen cepat Ramadan ini selesai. Na'udzubillah min dzalik. Karena apa? Li'anna hadza yukhalifu ta'zim sya'airillah. Allah saja itu mentakzim syiar-syiar di bulan Ramadan. Tapi kenapa antum pengen cepat-cepat menyelesaikan? Dan inilah yang menjadi alasan dasar Ana menggunakan tema ini, vibes Ramadan itu ditumbuhkan agar kita terhindar dari sifat ini. Makanya kenapa Kairo dihiasi, ada lampu Vanus? Karena apa? Biar menanamkan, memantik rasa rindu. Antum ketika Ramadan pasti ada vibes tersendiri kan? Hanya Ramadan ini ada Qataif, hanya Ramadan ini ada Vanus, hanya Ramadan ada Maidatur Rahman, hanya Ramadan orang Mesir menjadi Bani Musa. 11 bulan setelahnya dan sebelumnya, setelahnya itu berubah drastis. Maka unsur kayak gitu yang membuat kita rindu. Jadi tidak akan tercapai takzim syairillah kecuali dengan pemantik itu tadi. Meskipun yang buat itu orang Syiah, ya kan Fatimiyah yang buat hal kayak gini yang kita lihat di Darosa itu di Kairo Muizziyah. Selama itu bisa menumbuhkan cinta kita kepada Ramadan, merindukan kita pada Ramadan, maka itu bagus. Karena itu merupakan wujud atau nilai untuk mencapai ibadah secara dengan hati yang penuh. Lanjut.